Apa kabar para sahabat? Semoga para sahabat selalu sehat dan jangan lupa tetap waras berpikir untuk bangsa. Mengerikan sekali para sahabat, kita menyaksikan bagaimana terjadi sebuah gelombang tsunami yang cukup dahsyat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Bahkan baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana predator tindak pidana kekerasan seksual masih acap kali terjadi. Kasus yang paling baru adalah misalnya yang terjadi di Kota Batu, Malang. Tahun 2022, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melonsing data sekitar 338.496 terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun hari ini kita sudah merasakan lompatan-lompatan sebuah kemajuan dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 yang prosesnya sangat panjang sekali dalam orkestrasi politik legislasi bangsa ini. Para sahabat sekalian, Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyisakan PR besar. Kenapa? Karena masih banyak peraturan pelaksana yang harus segera dijalankan, harus segera diakselerasi oleh pemerintah dengan secara cepat. Undang-undang tersebut melahirkan atau merekomendasikan ada 5 peraturan pemerintah yang harus segera terbit, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 4 misalnya, pasal 46 ayat 2, pasal 66 ayat 3, pasal 80, kemudian pasal 83 gitu ya. Ada 5 peraturan pemerintah yang harus segera terbit. Dan ada 4 peraturan presiden juga yang harus segera terbit dalam rangka mengawal bagaimana caranya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan presiden itu paling tidak diatur dalam pasal 70 ayat 4, dalam pasal 75, dalam pasal 78, dan juga pasal 84 ayat 2. Yang pada prinsipnya segera pemerintah harus bekerja keras untuk menetapkan peraturan pelaksana. 9 peraturan pelaksana ini konon kabarnya akan digabung. Nah, ini saya kira juga harus menjadi perhatian. Secara teknis perumusan peraturan perundang-undangan atau drafting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam lampiran 2 dikatakan, kalau misalnya perintah untuk dibentuk peraturan pelaksana menggunakan istilah dengan, misalnya sumber peruntukan dan pemanfaatan dana bantuan korban diatur dengan peraturan pemerintah, makna kata dengan itu artinya masing-masing. Demikian juga dengan perpresnya, yang 4 perpres tadi, peraturan presiden, menggunakan kata dengan, maka itu harus diatur masing-masing. Ada 5 PP, ada 4 perpres. Saya kira ini juga masukan kepada pemerintah, karena pemerintah sudah mendiskusikan dengan seluruh kementerian dan lembaga non-departemen untuk melakukan simplikasi atau penyederhanaan terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang TPKS. Hati-hati. Ini termasuk ke dalam aspek formil perumusan peraturan perundang-undangan. Hati-hati, MK juga pernah melakukan pengujian dan menyatakan inkonstitusional bersyarat secara formil, yaitu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka sebaiknya perumusan peraturan pelaksana 5 peraturan pemerintah dan 4 perpres harus memperhatikan aspek formil, meskipun ini harus segera mungkin dilakukan. Walaupun dalam undang-undang itu dikatakan paling lambat 2 tahun. Ya, bukan berarti harus menunggu 2 tahun. Karena pemerintah pusat harus melaporkan juga kepada DPR paling lama 3 tahun terkait dengan pelaksanaan dari undang-undang ini. Mari kita bersama-sama seluruh stakeholder, kementerian, lembaga non-departemen, NGO, masyarakat untuk mengawal dengan baik bagaimana pemerintah segera cepat merumuskan dan menetapkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, agar segera mungkin bisa mengawal dan memberikan perlindungan terhadap korban khususnya. Dan
menindak para pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sampai jumpa kembali para sahabat. Selamat berkarya untuk bangsa. Waras berpikir untuk bangsa.